atau diajar untuk melihat sebuah fakta kehidupan yang sedang dibentangkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kasihnya itu perlu diresponi. Kasihnya itu perlu ditanggapi dengan segera atau dengan cepat. Dan orang-orang yang menanggapi kasih Tuhan dengan cepat dan segera adalah mereka yang disebut berbahagia. Kira-kira apa yang melatar belakangi saudara-saudara perumpamaan ini? Kalau kita baca Injil Lukas pasal 15 mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-32, kita temukan ada 3 jenis perumpamaan. Ketiga perumpamaan ini saudara-saudara memiliki korelasi, hubungan yang sama satu dengan yang lainnya. Apa itu perumpamaan yang diceritakan dalam Lukas pasal 15? Pertama, Yesus mengatakan domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Dan yang ketiga, yang paling agung, yang paling hebat adalah anak yang hilang, saudara-saudara. Tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Si bapak ini punya 2 anak, yang mana yang hilang? Sekalipun anak bungsu itu kembali, ada pernyataan yang menyatakan, adikmu ini telah hilang dan didapat kembali. Saudara, kita perlu mengajukan sebuah pertanyaan yang sifatnya eksplorasi, yakni adalah mengapa Tuhan Yesus perlu menyampaikan 3 jenis perumpamaan yang inti ceritanya sebenarnya sama? Apa kira-kira yang melatar belakanginya, saudara-saudara? Saya menemukan pada ayat yang pertama dari pasal 15. Di dalamnya tertulis demikian: para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jelas, saudara-saudara, ketiga perumpamaan ini lahir dari mulut Tuhan Yesus oleh karena sebuah keadaan, sebuah situasi yang dilihat disaksikan oleh Yesus, dan situasi itu ternyata terkait dengan dirinya. Apa itu? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa setiap hari bersama-sama dengan dia. Dalam pikiran orang Farisi dan ahli Taurat, masa Yesus seorang nabi, seorang rabi, seorang yang ngerti isi kitab suci, yang sehari-hari mewartakan kebenaran dan kasih, kok serendah itu bergaul dengan orang-orang yang punya label orang-orang berdosa. Bahkan pergaulan dia dengan mereka adalah pergaulan yang sifatnya intimasi. Kenapa? Karena bukan sekadar ngumpul. Ya, kalau pepatah Jawa kan, ya, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Tapi ketika Yesus ngumpul dengan mereka, bukan tidak ada mangannya, ada mangannya juga. Dalam tradisi orang Yahudi, jika kumpul bersama disertai dengan makan, maka itu bukan kumpul biasa. Itu pasti ada komunikasi yang terjalin indah dari hati ke hati antara si A dan si B, bahkan si C, si D, sampai si Z. Karena ada kata para pemungut cukai dan orang-orang Farisi, itu berarti jumlahnya banyak. Karena keadaan ini maka Yesus yang mendengar kata-kata dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu kemudian menyampaikan atau meluncurkan 3 jenis perumpamaan yang intinya sama saja. Pesannya adalah koreksi, kritik, dan juga memberi kesempatan kepada mereka untuk menentukan choice, pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Mengalami pelukan Bapa atau justru jauh dari tangan Bapa? Itu yang ingin disampaikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, saya melihat ketika Yesus menyampaikan peristiwa atau kisah tentang anak yang terhilang dalam konteks perumpamaan, tentu ini saudara-saudara berkaitan dengan kehidupan mereka, realitas mereka sebagai orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca Alkitab itu, saudara-saudara, kita harus punya pemahaman seperti ini. Ketika ada informasi yang kita temukan dari teks kitab suci, kita harus punya pertanyaan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh si penulis
untuk situasi pada saat itu di sana. Ya kan? Pada saat itu. Setelah itu kita dapatkan pemahaman apa yang dikatakan oleh penulis untuk situasi di sana terhadap diri saya masa kini. Ini kan terdapat jurang antara yang terjadi pada masa lalu, pada zaman Yesus, dengan kita pada masa kini. Bagaimana menghubungkan ini? Wow, situasi dan tradisi budaya yang berbeda. Kita bukan orang Yahudi. Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang punya pola pikir yang harus dirubah, disetel ulang supaya bisa frekuensinya sama dengan pikiran dan hatinya. Tuh begitu saudara-saudara. Jadi Yesus perlu menyampaikan perumpamaan. Ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki. 2 anak ini punya tipikal yang berbeda. Lalu muncul ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Maka logika sederhananya adalah ketika si bungsu meminta ini bagiannya, maka ini artinya dia meminta harta warisan. Menurut tradisi orang Yahudi, harta warisan akan diberikan kepada anaknya jika ayahnya telah meninggal. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan teks ini. Waktu anak bungsu meminta bagiannya, maka bapaknya mengabulkan enggak? Dikabulkan. Lalu diberikan kepada anak bungsu saja? Tidak. Adanya saudara, anak bungsu minta harta warisan, tetapi bapak justru membagikannya secara merata untuk 2 orang putranya. Tapi yang berbeda di ayat yang 13 maksud saya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi tipikal anak bungsu ini yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah, Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, ketika kita dalam status kita sebagai orang berdosa, walaupun anak Allah ya, di sini kan anak ya. Jadi saudara ketika baca ayat ini pelan-pelan kan, status anak ini tidak hilang, nggak hilang. Statusnya tidak hilang. Nanti saya akan sampaikan. Yang hilang itu apa? Ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kalau kita bicara tentang anak yang hilang, apanya yang hilang? Dari ayat 13, 14, 15, dan 16 saya menemukan ada 2 hal yang hilang dari si anak ini. Kita setuju bahwa status dia sebagai anak tidak hilang. Karena dalam hidup ini, konsep hidup ini adalah tidak ada mantan anak. Betul? Mantan suami banyak, mantan istri banyak, mantan mertua banyak, mantan menantu banyak. Tapi mantan anak tidak pernah ada. Ketika Yesus ingin menjelaskan perumpamaan ini kepada pendengar pada waktu itu, dan termasuk kita, maka kepada kita sedang dibentangkan sebuah fakta. Sekali kita anak, kita tetap anak. Amin. Anak Tuhan tetap anak Tuhan. Terus yang lainnya apa yang hilang dari hidup si anak ini? Ada 2. Pertama, dia telah kehilangan kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya hilang. Dengan cara apa? Ketika hartanya itu sudah ada di dalam genggaman tangannya. Lalu kita berkata, ia pergi ke negeri yang jauh. Berarti dia keluar dari rumah bapaknya. Dia nggak terkait lagi dengan bapaknya. Ini penurunan kualitas dia dimulai dari sini. Dia menjauh dari rumah bapaknya. Setelah jauh, kemudian penurunan kualitas hidup dia terjadi karena
dia memboroskan seluruh harta miliknya itu dengan cara hidup berfoya-foya. Ini adalah gambaran tentang orang yang hidup dalam dosa. Tidak dideskripsikan jenis dosa apa yang dikerjakan si anak ini. Hanya ada kata hidup berfoya-foya. Nanti ketika dia balik baru ada deskripsi khusus. Dosa yang dilakukan si anak bungsu ini apa? Siapa yang deskripsikan itu? Dia punya dosa. Siapa? Bapaknya atau pihak lain? Siapa? Kakaknya dia. Kakaknya ngomong apa? Ngomong apa? Anak bapak yang baru saja pulang dari apa? Bermain dengan apa? Pelacur. Padahal teks ayat awalnya tidak mengatakan seperti itu. Yang menyimpulkan adalah kakaknya. Apa kakaknya waktu itu punya Google Maps atau video call? Dek, lu ada di mana? Oh, ternyata lu ada di dunia dugemnya, dunia gemerlap malam. Oh, kamu di tempat pelacuran ya? Nggak ada. Zaman itu tidak ada. Jadi si anak yang sulung ini saudara-saudara, dia sudah gambarkan dalam pikiran dia jenis dosa yang spesifik yang dilakukan oleh si anak bungsu ini. Sudah dibuat gambaran di sini. Karena ada di sini dan di sini, maka itu keluarlah dari mulutnya. Betul kan? Apa yang ada di sini dan di sini, itulah yang keluar dari mulut kita. Jadi itu yang pertama, penurunan atau kehilangan kualitas hidup dia. Ketika dia jauh dari bapaknya, maka dia kehilangan kualitas. Bukankah itu yang dijelaskan firman Tuhan kepada kita? Ketika Adam dan Hawa mulai mengalami namanya kejatuhan dalam dosa, maka kualitas hidup mereka di hadapan Allah itu turun, bahkan lenyap. Pada zaman Imam Eli, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan ancaman musuh, yaitu orang-orang Filistin yang menyerang mereka, maka tentara orang Filistin waktu itu yang dipimpin tidak jelas oleh siapa, saudara-saudara, mereka mengatakan kita harus bawa tabut Allah ini di tengah-tengah perkemahan kita. Mereka bersorak. Tentara Filistin bilang begitu. Kenapa mereka bersorak? Oh, tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Oh, kalau begitu mari kita orang Filistin bertindaklah seperti laki-laki, kita perangi mereka. Dan kesimpulan akhir dari peperangan itu adalah orang Israel terpukul kalah dan tabut Allah dirampas, dibawa ke negeri Filistin. Ketika itu saudara-saudara, menantu dari Imam Eli melahirkan. Dan anak itu diberi nama apa saudara-saudara? Ikabod, yang artinya lenyap kemuliaan Tuhan dari Israel. Lenyap kemuliaan ayahnya dari hidup si bungsu ketika dia jauh dari rumah bapaknya dan menghabiskan semua harta yang ada padanya. Karena itu kualitas dia ketika dia berangkat dari rumah bapaknya, itu yang dia bawa. Ya kan? Itu yang dia bawa. Itu yang melekat pada dirinya. Itu yang pertama, kehilangan kualitas hidup. Yang berikut lagi dia kehilangan apa, saudara? Kita lihat ayat yang ke-17. Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak orang-orang upahan yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ketika dia berhadapan dengan bencana kelaparan, bagaimana dia berusaha untuk bangkit dan mengatasi itu? Apa yang dia lakukan? Dia punya usaha enggak? Ada. Usahanya apa? Untuk keluar dari situasi itu. Dia bekerja pada seorang majikan tanpa ada surat perjanjian. Kalau saya kerja, saya diberi upah sehari berapa? Tidak ada. Alkitab hanya langsung memberitahu kita begitu. Ketika dia kerja, hanya ada sebuah ekspektasi, harapan dari si bungsu ini adalah dia bisa makan. Nggak harapkan gaji. Yang dia harapkan adalah bisa makan. Dia ingin mengatasi keterpurukan hidupnya hanya untuk mengisi yang ininya. Tetapi anehnya saudara-saudara, jenis pekerjaan yang dia terima adalah apa? Bekerja di ladang, menjaga babi.
Waduh, ketika ahli Taurat dan orang Farisi dengar ini, jaga babi. Karena babi bagi orang Yahudi adalah binatang kotor, najis, yang tidak bisa disentuh, haram. Kalau seseorang sampai bekerja sebagai penjaga babi, maka itu adalah pekerjaan yang terbawa dan terburuk dalam hidup ini. Jadi Yesus hendak menjelaskan kepada kita, ketika seseorang berdosa di hadapan Allah, maka dia bukan hanya kehilangan kualitas hidupnya, tapi dia juga sudah kehilangan hak hidupnya. Makan aja nggak bisa. Dia mau makan dari mana? Saya ingin makan dari makanan babi, tapi itu pun dia tidak dapat. Dia bekerja, dia punya hak untuk makan, dia punya hak untuk dapat upah, tapi dia tidak dapat. Ini berarti kesimpulan sederhananya adalah dia sedang kehilangan hak hidupnya. Bagaimana dia bisa mengalami pemulihan itu? Ada dua hal yang dia lakukan. Dia menyadari keadaan. Ayat 17 bilang begitu. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini titik balik yang terbaik dari hidup si perusak ini, si rusak ini. Sudah kehilangan kualitas hidupnya, sudah kehilangan hak hidupnya. Titik baliknya ada di sini. Dia sadar, dia berdosa. Kalau kita baca seterusnya ayat ini, sebetulnya great endingnya itu kan di ayat yang keberapa itu. Setelah bapaknya kasih cincin, kasih jubah buat pesta kan selesai kan? Harusnya selesai. Closing di situ. Tapi masih ada cerita lanjutannya. Cerita lanjutannya ini. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, yang mendengar perumpamaan ini siapa kira-kira? Satu, para pungut cukai dan orang-orang berdosa. Dua, para murid Yesus. Tiga, kelompok agamawi yang tiap hari punya jubah itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari perumpamaan anak yang hilang ini, saudara-saudara, kira-kira tiga jenis manusia ini masuk nggak di sana? Masuk nggak? Masuk semua. Orang Farisi juga ditegur di sana, ahli Taurat juga ditegur di sana. Sosok Bapa juga nampak di sana. Kenapa? Karena 20 berkata, maka timbullah atau tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, coba deteksi tokoh Bapa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya mengarah kepada siapa? Pada siapa? Pada siapa? Dalam kitab Injil saudara kita temukan ada kata-kata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa? Yesus. Jadi tokoh Bapa di sini mengarah kepada Yesus. Yesus yang merangkul, Yesus yang memeluk mereka yang sadar kualitas hidupnya hilang, yang sadar dirinya harus dipulihkan. Dan yang kedua, yang hebat dari anak bungsu ini adalah dia mau bergerak. Dia bukan hanya sadar diam di tempat, tapi dia bergerak, ada upaya untuk mendekati. Dia datang kembali kepada Bapaknya. Dan yang hebatnya adalah ketika dia kembali kepada Bapaknya, apakah dia kenakan jubah, baju-baju yang dulu yang dia miliki? Tidak ada. Dia baru datang dari mana, saudara? Dari mana? Dari ladang kandang babi. Kalau dari kandang babi berarti baunya apa, saudara? Bau babi, saudara-saudara. Tapi ayahnya sudah lihat dia dari jauh. Itu anakku, langkah kakinya itu langkah kaki dia, bukan anak orang lain. Maka tergeraklah hatinya. Lalu ayahnya itu berlari. Kata ayahnya itu berlari kemudian saya hubungkan dengan ayat 22. Perintah ayahnya. Ini kata pertama yang muncul dari bapaknya ketika anaknya dikembali. Kata apa itu, saudara? Lekaslah. Lekaslah. Saudara, kalau baca teks Alkitab itu jangan lewat-lewat aja. Setiap kata yang tertulis dalam kitab suci itu punya makna. Enggak percuma Roh Kudus itu memberi inspirasi kepada seseorang untuk nulis. Enggak ada, saudara-saudara. Jadi jangan baca cuma asal baca begitu, baca selami. Kenapa kata lekaslah? Ketika seseorang sadar dan kembali kepada Tuhan, Bapa itu segera cepat dia menanggapi, dia responi, cepat dia memberi respon. Nah, itu apa? Lekaslah.
bawa jiwa yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan sepatu. Artinya ketika Tuhan melihat kita punya kesadaran untuk dipulihkan, maka Bapa melakukan lebih dari yang kita harapkan. Ketika anak ini kembali kepada bapaknya, apa yang dia harapkan dari bapaknya? Dia sadar, satu, kualitas hidup dia sudah nggak ada, hilang. Kedua, hak-haknya dia hilang. Maka konsekuensinya adalah hak dia atau status dia sebagai anak dia anggap sudah hilang. Dia bilang, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan berkata, Bapakku telah berdosa keluarga dan terhadap Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang anak Tuhan Bapa. Berarti dia ingin kembali kepada bapaknya dengan harapan diterima sebagai seorang hamba. Tetapi hebatnya adalah ketika dia kembali kepada bapaknya, Bapa tidak pernah mendengar kalimat itu meluncur dari mulutnya. Karena dia hanya baru berkata apa? Aku telah berdosa dalam surga dan terhadap Bapa. Itu aja kan? Lalu bapaknya ini memeluk dia. Pelukan ini menunjukkan ada dua hal. Pertama, dia diterima tanpa syarat. You harus beres dulu. You harus membawa wangi dulu, baru bisa aku peluk. Enggak, Bapa tidak lakukan itu. Karena itu Paulus berkata, Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita tahu bagaimana mengasihi, ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita dengan kasih yang begitu hebat. Tanpa syarat loh. Dalam keadaan kotor, dipeluk itu anak itu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sadar dan kembali kepada Dia, Tuhan gak menunggu kita beres dulu, benar dulu. Ya, Dia terima kita apa adanya. Kemudian, saudara-saudara, yang kedua, bagi Bapa, dulu yang dia bawa, yang dia sudah habiskan, itu bukan nilai tertinggi di hadapan Bapa. Tapi yang tertinggi adalah DNA bapaknya itu ada dalam diri anak itu. Itu yang ingin dipertahankan oleh Bapa. Status anak ini tidak boleh hilang gara-gara harta warisan itu. Coba kita bandingkan dengan situasi hidup kita sekarang ini. Ada anak yang model kayak begini. Sudah minta warisan, sudah habiskan semuanya. Sekarang dia pulang terseok-seok. Bagaimana seharusnya sudah sikap kita sebagai manusia normal lah. Kira-kira orang yang sudah kurang ngajar dengan kita, yang sudah merugikan kita habis-habisan, saudara-saudara, yang sudah mempermalukan kita, ketika dia datang kembali kepada kita, reaksi kita seperti apa? Umumnya kita marah. Ini teguran terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka harus belajar untuk tidak marah. Seperti bapaknya yang tidak marah. Dia menerima orang yang berdosa untuk kembali kepadanya. Dari sini saya belajar bahwa ternyata yang berharga dan bernilai tinggi di hadapan